Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Pagi ini bersama-sama kita akan belajar merenungkan firman Tuhan melalui sapaan Tuhan tiap pagi. Dan untuk mengawalinya bersama-sama kita akan berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini sebelum kami mengawali kegiatan dan aktivitas kami, perkenankan kami merenungkan firman-Mu sebagai landasan dan pedoman langkah hidup kami. Tuhan kiranya berkenan menyertai agar firman-Mu mampu merubah hidup kami dari perbudakan dosa menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Oleh sebab itu, perkenankan pula kami mengamati, meniru, dan memodifikasi hidup kami sebagai anak-anak Tuhan yang merdeka. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema renungan pagi ini adalah amati, tiru, modifikasi, disingkat ATM. Dan untuk bacaan firman Tuhan terambil dari Yohanes 8 ayat 30 sampai 36 yang akan dibacakan oleh anak kita Reli, pra-remaja Gereja Kristen Jawa Condong Catur. Silakan Mas Reli untuk membacakannya. Bacaan hari ini diambil dari kitab Yohanes 8 ayat 30-36. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Nah, terima kasih Mas Reli telah membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Saya senang menasihati anak-anak yang terpaksa tidak dapat sekolah lagi dan harus bekerja. Saya berkata agar mereka tidak minder atau merasa lebih rendah daripada yang lain. Ketika bekerja pada seseorang, jangan hanya bekerja karena upah atau uang. Bekerja itu belajar mengamati apa yang bisa dipelajari di tempat kerja. Beberapa anak berhasil mempraktekkan ilmu ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagaimana jikalau ilmu ATM itu dipraktekkan dalam hidup beriman? Pertama,
percaya lebih dulu. Percaya kepada siapa? Percaya kepada yang punya ilmu. Orang yang menghasilkan penemuan pasti orang hebat. Jadi, yang pertama, percaya kepada orang yang hebat yang bernama Tuhan Yesus. Kalau kita mau menjadi orang merdeka, jangan terus bertahan menjadi budak dosa atau hamba dosa. Ayat 34, kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Tuhan Yesus tidak hanya mengajar, tapi juga memberi kuasa agar kita bisa melakukannya. Yang kedua, belajarlah sebagai muridnya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat yang ke-31. Bisa dibilang, orang yang bekerja hanya untuk upah adalah orang yang rugi dan membuang kesempatan. Koki-koki di restoran atau rumah makan terkenal biasanya telah belajar dari seniornya dengan mengamati, kemudian menirunya. Begitu juga seharusnya kalau kita menjadi murid Tuhan Yesus, kita harus belajar dengannya, kita amati, kita tiru, lalu kita praktekkan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ketiga, berubah. Berubah adalah awal sebuah kemerdekaan. Setelah meniru, lanjutkan dengan perubahan menurut aturan yang berlaku. Setelah menjadi pengikut Kristus, berubahlah menjadi anak Allah, karena hanya anak yang tetap diizinkan tinggal dalam rumah. Ayat yang ke-35. Artinya, persekutuan kita dengan Bapa akan menjadi lebih erat lagi dan berkat-berkat Bapa akan mengalir kepada anak. Hanya dengan berubah, memodifikasi perilaku dari hidup yang lama, hidup yang tercela, menghamba pada dosa, menjadi hidup yang merdeka, sebagai pengikut yang setia, maka hidup kita akan berbuah dan menjadi berkat. Cobalah sekarang. Amin. Mari kita akhiri dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk hidup yang merdeka, menjadi murid-Mu yang setia. Mampukan kami untuk merubah perilaku hidup yang tercela menjadi hidup yang berbuah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin.